Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Sisi Setiawati. Seperti biasanya, pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia. PT Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk atau dengan kode emiten MAHA yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juli 2023 di mana harga penawarannya sebesar Rp118 per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebesar 41,6 juta lot atau setara dengan market cap 1,97 triliun rupiah atau dana IPO yang diraih berkisar sekitar 491 miliar rupiah. Nah, lalu seperti apa nih bisnis dari MAHA? Ya, bisa dilihat di samping saya untuk bisnisnya sendiri adalah jasa angkutan batu bara yang dimana terdapat di 3 provinsi. Ya, ini ada di Kalimantan Utara, Timur, dan juga Tengah. Jadi dari 3 provinsi ini di mana ada 5 lokasi kerja dan juga 7 proyek pertambangan batu bara. Kalau kita bisa lihat di sini untuk penggunaan dana IPO-nya sendiri dibagi menjadi 2, yakni yang pertama sekitar 60% akan digunakan untuk pembelian armada baru atau truk baru, kemudian sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk pembelian sekitar 50 unit doli dan juga 100 unit vessel untuk peningkatan kapasitas produksi dan juga peremajaan unit yang dimiliki oleh perseroan. Nah, kalau bisa dilihat di bawahnya, jadi ada beberapa jenis yang dimana nantinya juga akan ditambah oleh MAHA sendiri. Di sini ada 3 jenis kendaraan yang dimiliki oleh perseroan untuk kegiatan operasional perseroan sendiri. Yang pertama di sini ada prime mover with double trailer di sekitar 141 unit. Ini data per 31 Mei 2023 di mana untuk prime mover with double trailer sendiri ini bisa mengangkut sekitar 100 hingga 240 ton. Kemudian di sini yang kedua ada prime mover with single trailer sekitar ada 14 unit dan untuk kapasitasnya sendiri angkutannya bisa mengangkut sekitar 70 hingga 90 ton. Dan yang terakhir ada dump truck, di sini ada sekitar 159 unit dan bisa mengangkut sekitar kapasitasnya lebih kecil atau 30 hingga 45 ton. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari MAHA? Ya, bisa dilihat di samping saya di sini ada pendapatan dan juga laba bersih dari MAHA. Jadi kalau kita lihat secara laba bersihnya ini memang naik beruntun dari tahun 2020 ke tahun 2022 dari 135 miliar kemudian naik menjadi 311 miliar. Ini hampir naik sekitar 2 kali lipatnya, kemudian naik lagi 501,6 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat per kuartal 1 2023 ini juga meningkat sekitar 25% menjadi 41 miliar rupiah dari sebelumnya 32,6 miliar rupiah. Jadi memang peningkatan laba bersih ini berasal dari peningkatan pendapatan. Jadi kalau kita lihat secara pendapatannya di kuartal 1 2023 juga naik sekitar 49% dari 305,1 miliar menjadi 455,4 miliar rupiah. Nah, jadi memang peningkatan pendapatan dan juga laba ini terjadi ketika penaikan batu bara nih di tahun 2021 dan juga tahun 2022. Jadi kalau kita lihat bergeser pada tahun lalu di mana harga batu bara sendiri acuannya sudah berkisar 460 US dollar per ton. Jadi kalau kita lihat di tahun 2021 dan juga di tahun 2022 di mana peningkatan harga batu bara ini didorong karena ada perang Ukraina, kemudian ada banjir di Australia, ada krisis energi di India, kemudian juga ada krisis gas hingga gelombang panas yang terjadi di China. Jadi memang untuk krisis tersebut dan juga perang Ukraina yang mendorong harga batu bara ini kembali naik di tahun 2022 sehingga mencapai puncaknya sekitar 460 US dollar per ton. Nah, kalau kita bisa lihat seperti yang saya bilang pada sebelumnya, di mana ada 3 wilayah operasionalnya di 3 provinsi, yaitu ada di Kalimantan Timur, kemudian Utara, Tengah. Jadi di masing-masing ini ada kontribusi pendapatannya per tahun 2022. Jadi kalau kita lihat Kalimantan Timur ini adalah paling dominan untuk kontribusi secara pendapatan kepada perseroan berkisar sekitar 73,80%, kemudian disusul di Kalimantan Utara 21,50%, dan juga Kalimantan Tengah sekitar 4,70%. Dan yang menariknya ini ada 6 pelanggan tetap nih yang dimiliki oleh perseroan yang dimana sudah bekerja sama sekitar 3 tahun lebih. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 perusahaan
Yang pertama ini ada PT Indonesia Pratama atau dari Bayan Group. Kontribusinya pada pendapatan pada tahun 2022 ini berkisar 45,50%. Kemudian di sini ada PT Mandiri Inti Perkasa yaitu dari Mandiri Coal sekitar 21,50%. Dan ada PT Hideko Jaya Agung, Indika Group sekitar 19,90% dan sisanya sekitar 13,1%. Ini ada terdiri dari Multi Tambang Jaya Utama, yakni dari Indika Group, kemudian juga Pama Persada Nusantara dan Sims Jaya Kaltim. Nah, jadi memang 85% kontribusi pendapatan ini masih berasal dari 3 perusahaan teratas, yakni dari Indonesia Pratama, Mandiri Inti Perkasa, dan juga Hideko Jaya Agung. Dan sisanya baru untuk perusahaan lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari Maha? Ya bisa dilihat di sini di mana harga penawaran umumnya sudah keluar di harga Rp118 per lembar saham. Tapi kalau kita lihat secara harga kewajarannya atau harga bukunya sendiri berada di Rp94 sehingga PBV-nya berada di 1,25 atau sudah satu kali lebih mahal 0,25 nih atau harga sekarang ini sudah di harga wajarnya. Dan kalau kita lihat secara gross profit marginnya ini masih di bawah standar rata-rata industri di 30% sehingga marginnya sendiri ini masih di bawah standar dari industrinya di 25,80%. Ini adalah angka selisih dari pendapatan dengan beban pokoknya. Dan dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya sendiri, di sini untuk Maha sendiri berada di 9,01%, jadi masih di bawah rata-rata sektoral juga di sekitar 15% untuk jasa angkutan pertambangan, sehingga dalam memaksimalkan profit ini belum maksimal ya. Kemudian kalau kita bergeser ke return on equity-nya sendiri juga cukup kecil di 3,81%, ini masih di bawah rata-rata industrinya di mana ROE-nya 36%, sehingga ini masih cukup jauh dari para kompetitornya, sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga masih cukup kurang efisien. Dan untuk return on asetnya sendiri juga berada di angka yang cukup kecil di 2,37%. Ini juga masih jauh di bawah rata-rata industrinya sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga masih kurang efisien. Namun kalau kita lihat secara debt equity rasionya atau secara hutang terhadap modalnya ini berada di bawah 100% atau berada di angka yang cukup sehat di 60,33% sehingga menandakan total hutangnya ini jauh lebih kecil dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya bisa dibilang cukup sehat. Kalau kita lihat per 31 Maret 2023 untuk total modalnya sendiri Maha berada di 1 triliun rupiah dan untuk total hutangnya berada di 650,4 miliar rupiah saja. Dan kita bisa melihat untuk secara likuiditas atau cash rasionya sendiri, atau current ratio di 107,72%. Angka ini sudah cukup baik, menandakan bahwa likuiditas dari Maha sendiri ini cukup besar, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini cukup baik. Nah, lalu kita bisa melihat nih, kompetitor dari Maha siapa saja ya? Ya, di sini untuk jasa angkutan pertambangan, terutama di batubara, di sini ada PT RMK Energi Tbk atau dengan kode emiten RMKE, kemudian ada PT Dana Brata Luhur Tbk atau dengan kode emiten TB, dan juga ada UNTR nih atau United Tractors Tbk. Jadi kalau kita lihat secara gross profit marginnya, di mana untuk rata-rata industrinya berada di 30%. Sehingga memang ini untuk TB yang paling besar sendiri dibandingkan dengan 3 kompetitor lainnya. Dan untuk dalam menghasilkan laba bersih untuk rata-rata industrinya berada di 15%. Sehingga kalau kita lihat Maha ini paling kecil atau jauh tertinggal dibandingkan para kompetitornya masih di bawah 10% atau di bawah 15% yaitu di 9,01%. Sehingga sedangkan untuk dari kompetitornya seperti TB, UNTR dan juga RMK ini berada di 15% sehingga dalam menghasilkan profit ini sudah cukup maksimal. Dan kalau kita melihat secara sektoral atau price earning ratio-nya sendiri, di sini Maha ini paling kecil di 3,9, sedangkan untuk RMKE, TB, dan juga WNTR ini berada di atas Maha di 8,06 untuk RMKE, kemudian di TB 4,04, dan juga WNTR di 4,23. Namun untuk secara sektoral atau price earning ratio memang bisa dibilang murah jika pernya di bawah 8. Sehingga dari keempat emiten ini masih terbilang murah kecuali RMKE yang sekarang sudah berada di harga wajar ya. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Maha? Ya bisa dilihat kalau di sini
ada chart dari batu bara ya atau harga acuan batu bara. Jadi kalau kita lihat nih harga batu bara saat ini sudah mencapai titik terendah terhitung sejak 2 tahun yang lalu nih atau pada 25 Juni 2021. Jadi berbagai sentimen negatif terus nih menyelimuti harga batu bara mulai dari lesunya ekonomi, negeri tirai bambu atau China, kemudian juga melandainya permintaan dari India dan Eropa serta jatuhnya harga gas yang membuat harganya nih tak mampu menghijau lagi nih untuk batu bara. Kemudian juga lesunya ekonomi Cina ini sudah jelas dengan rilisnya serangkaian data ekonomi yang tak menunjukkan juga kebahagiaan nih atau ekspor dari Cina sendiri dilaporkan turun dengan besaran paling jumbo dalam 3 tahun pada Juni yaitu angkanya merosot sekitar atau lebih buruk perkiraannya yakni 12,4% secara year on year atau secara tahunan. Nah sementara impornya juga turun lebih dari yang diharapkan yakni sekitar 6,8% secara tahunan. Nah, jadi anjloknya data ekspor dan impor dari Cina ini dipicu dari tandanya meningkatnya tekanan dari kesulitan ekonomi global dan pembuat kebijakan China yang menghadapi tekanan yang meningkat untuk langkah-langkah stimulusnya. Jadi ekspor dan impor yang terkoreksi mencerminkan masih lemahnya permintaan di dalam negeri ataupun di China serta mitra dagang mereka nih. Jadi kondisi akan mengurangi kebutuhan listrik serta sumber energi penolongnya seperti batu bara. Jadi akibatnya permintaan batu bara ini melemah dan harganya terus tertekan. Nah sedangkan dari India sendiri untuk produksi batu baranya, di India kemarin meningkat sekitar 12% menjadi 58 juta dibandingkan sebelumnya 51,56 juta pada Juni 2022 dengan pasokan yang melimpah nih meningkatnya produksi dalam negeri serta datangnya musim hujan maka impor dari India sendiri diperkirakan akan turun nih di ke depan nanti artinya harga batu bara ini bisa semakin tertekan. Nah, kita bergeser ke Eropa, permintaan dari Eropa sendiri juga diproyeksikan turun drastis sejalan dengan masih memadainya pasokan gas serta tingginya produksi listrik dari pembangkit tenaga angin. Dengan beberapa sentimen negatif, hal ini akan mempengaruhi harga permintaan batu bara dalam negeri dan juga tentunya akan berefek pada jasa pendukungnya seperti jasa angkutan pertambangan batu bara yang memang dimiliki oleh MAHA. Jadi kalau kita lihat di sini juga di mana MAHA ini akan melebarkan bisnisnya ke jasa pengangkutan tambang lain yaitu seperti nikel. Jadi kalau kita ketahui nikel sendiri menjadi salah satu bahan baku utama pada komponen baterai pada kendaraan listrik nih. Jadi dengan harapannya jumlah penggunaan kendaraan listrik di Indonesia nantinya diharapkan dapat menopang produksi nikel yang tentunya juga akan menguntungkan jasa pengangkutan terutama untuk nikel. Nah, jadi kalau kemarin menurut Kementerian BUMN sendiri mengungkapkan bahwa cadangan nikel di dunia itu sekitar 26% berasal dari Indonesia. Jadi berharapnya Indonesia juga dapat mengoptimalkan cadangan nikel di tanah air dalam hal global supply chains untuk industri baterai kendaraan listrik di dunia. Nah, jadi kira-kira untuk IPO MAHA ini masih layak dibeli atau tidak nih? Ya karena masih rendahnya harga acuan batu bara dan melemahnya permintaan global membuat bisnis batu bara dan pendukungnya seperti jasa angkutan pertambangan yang dimiliki oleh MAHA ini menjadi kurang menarik nih. Hal ini dapat mempengaruhi pada kinerja perseroan. Dalam mengelola modal dan asetnya terhadap laba bersihnya pun belum maksimal. Rendahnya return on equity atau ROE dan juga return on asset atau ROA pada MAHA dapat membuat para investor ini berpikir kembali apakah IPO MAHA ini saat ini masih menarik atau tidak. Sehingga saat ini IPO MAHA belum menarik dengan harga yang ditawarkan saat ini. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Syafrinas.